Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Andi Reza dari kelas 3A Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama itu fungsi dan arsitektur dari sebuah hypervisor. Yang kedua, cara melakukan pembuatan dan penambahan mesin Linux container. Yang ketiga, cara melakukan pembuatan dan penambahan mesin KVM. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu apa itu hypervisor. Nah, hypervisor adalah sebuah teknik virtualisasi yang memungkinkan beberapa operasi sistem untuk berjalan bersamaan pada sebuah host. Dikatakan teknik virtualisasi karena OS yang ada bukanlah sebuah OS yang sesungguhnya, tapi hanya sebuah virtual mesin saja. Nah, tugas dari hypervisor sendiri adalah untuk mengatur setiap operasi sistem sesuai dengan gilirannya agar tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Terkadang, hypervisor juga disebut sebagai virtual machine management atau VMM, sesuai dengan tugasnya dalam mengatur beberapa virtual machine. Nah, selanjutnya itu arsitektur hypervisor terbagi menjadi dua. Pertama itu tipe 1 bara metal arsitektur, kedua itu hosted arsitektur. Tipe 1 ini atau bare metal arsitektur berjalan langsung di atas perangkat keras server. Artinya tidak diperlukan sistem operasi lain untuk menjalankan hypervisor tipe 1 ini. Dengan begitu, hypervisor memiliki akses langsung ke hardware tanpa harus melewati OS. Nah, yang kedua itu hosted arsitektur. Tipe ini berperan sebagai software untuk menjalankan dan mengatur virtual machine. Akses resource hardware yang dibutuhkan oleh virtual machine harus melewati OS. Contohnya adalah VMware server. Nah, selanjutnya cara membuat dan penambahan mesin Linux container. Nah, pertama itu kita masuk ke Proxmox-nya itu sendiri via web. Kemudian kita lihat ini pada gambar, pilih Fahrul Proxmox, lalu storage-nya lokal, kemudian menu konten, kemudian pilih templates-nya. Di sini kita akan memilih OS yang kita akan gunakan. Di sini saya menggunakan Ubuntu 16. Setelah memilih, kita klik download, lalu menunggu proses downloadnya. Kemudian apabila berhasil, maka muncul seperti pada gambar ini. Kemudian kita langsung membuat atau create CT-nya. Kemudian mengisi beberapa kolom. Yang pertama general. Di sini kita isi hostname, role, dan password. Kemudian kolom template. Nah, di sini kita memilih OS yang sudah kita download tadi. Memilih template-nya, kemudian disk size-nya kita pilih 8 GB, view course-nya 1, kemudian memorinya default. Nah, ini adalah tampilan konfirmasinya, tampilan apa yang sudah kita atur tadi. Apabila sesuai, kita pilih finish, dan proses pembuatan CT-nya. Dan apabila CT-nya berhasil dibuat, maka muncul seperti pada gambar ini, CT create. Nah, kemudian kita ke pembuatan dan penambahan mesin KVM. Nah, pembuatannya ini hampir sama dengan membuat CT tadi. Sini kita pilih create VM, kemudian mengisi kolom generalnya nama, saya sendiri Fahrul, kemudian OS-nya. Di sini kita menggunakan Ubuntu 16. Kemudian
RAM-nya default, harddisknya default, CPU-nya default, socket course-nya 1, memorinya default 512, dan ini adalah tampilan konfirmasinya. Dan apabila kita telah sesuai, kemudian klik finish dan pembuatan mesin KVM-nya telah selesai. Nah, itulah beberapa penjelasan sedikit tentang hypervisor dan langkah-langkah membuat Linux container dan langkah-langkah membuat mesin KVM. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.